Tidak semua orang memilih jalan gelap karena keinginan. Sebagian hanya terlalu lelah untuk terus hidup dalam keadaan yang sama. Di dunia yang gemar memuja keberhasilan, kegagalan jarang diberi ruang untuk bernafas. Orang-orang diminta kuat, diminta sabar, diminta bersyukur, tanpa pernah ditanya sampai kapan mereka mampu bertahan. Dari kelelahan seperti itulah, pilihan-pilihan terlarang seringkali muncul, bukan sebagai godaan, melainkan sebagai satu-satunya jalan yang terlihat. Nama lelaki itu Arman. Hidup Arman tidak pernah benar-benar jatuh, tetapi juga tidak pernah naik. Ia hidup di wilayah abu-abu yang melelahkan, tidak cukup miskin untuk menyerah, namun terlalu kekurangan untuk berharap. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan berat, seolah ada tekanan tak terlihat yang menindih dadanya sebelum hari benar-benar dimulai. Ia bekerja keras, mengambil pekerjaan apapun yang bisa dilakukan. Namun hasilnya selalu sama. Uang datang, lalu habis untuk kebutuhan dasar. Hutang kecil yang dulu dianggap sepele, perlahan menumpuk. Biaya pengobatan ibunya menyedot sebagian besar penghasilannya. Rumah sederhana yang mereka tempati terasa semakin sempit, bukan karena ukurannya, melainkan karena beban hidup yang mengendap di setiap sudut. Ibunya adalah alasan Arman masih bertahan. Perempuan itu jarang mengeluh, bahkan ketika tubuhnya semakin sering melemah. Ia lebih sering tersenyum dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Justru sikap itulah yang membuat Arman semakin tercekik oleh rasa bersalah. Ia merasa gagal sebagai anak, gagal menjadi sandaran, gagal memberi kehidupan yang layak. Malam-malam Arman diisi dengan diam yang panjang. Ia duduk sendiri, menghitung sisa uang, menimbang kebutuhan mana yang harus ditunda lagi. Dalam keheningan itulah, pikirannya mulai terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya ia anggap tak masuk akal. Bukan karena ia percaya, melainkan karena ia kehabisan cara untuk tetap tidak percaya. Pertemuannya dengan lelaki tua itu terjadi di sebuah warung kopi pinggir jalan, saat hujan baru saja reda. Udara lembab, bau aspal basah dan suasana hampir tutup, menciptakan kesan bahwa tempat itu berada di luar waktu. Lelaki tua itu duduk sendirian. Pakaiannya sederhana, wajahnya biasa saja, namun sorot matanya terlalu tenang, seolah ia tidak membawa beban apapun. Percakapan mereka bermula dari hal-hal ringan, lalu perlahan bergeser ke topik yang lebih dalam, tentang nasib, tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya, tentang rejeki yang datang tanpa jalur yang bisa dijelaskan. Lelaki tua itu tidak terdengar seperti orang yang menawarkan harapan. Ia hanya berbicara seperti seseorang yang hanya menyampaikan fakta. Ia tidak menyebut pesugihan secara terang-terangan. Ia hanya mengatakan bahwa selalu ada jalan yang tidak disukai banyak orang, tetapi tetap ada karena dibutuhkan oleh mereka yang sudah terlalu lelah. Arman pulang malam itu dengan pikiran yang tidak tenang. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Ia mencoba berdoa, meski doanya terasa hampa. Ia memandangi wajah ibunya yang tertidur dengan nafas berat, dan disitulah muncul pikiran yang membuat dirinya takut pada dirinya sendiri, bahwa ia akan melakukan apapun demi keluar dari kehidupan ini. Beberapa hari kemudian, Arman kembali mencari lelaki tua itu. Keputusan itu tidak diambil dengan keyakinan, melainkan dengan kelelahan yang sudah melewati batas. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ikhtiar terakhir, bukan perjanjian. Ia tidak meminta kekayaan berlebihan, ia hanya ingin cukup. Ritual itu berlangsung sederhana, hampir tidak meninggalkan kesan apapun. Tidak ada api besar, tidak ada darah yang ditumpahkan. Hanya tanah lembab, benda-benda kecil yang tak ia pahami fungsinya, dan rasa dingin yang merambat perlahan ke tubuhnya. Saat semuanya selesai, Arman pulang dengan perasaan kosong, tanpa tahu apakah hidupnya benar-benar telah berubah. Perubahan itu datang keesokan harinya. Sejumlah uang masuk ke rekening Arman dari sumber yang tidak ia kenali. Hari-hari berikutnya, dagangannya laris tanpa alasan jelas. Orang-orang yang sebelumnya ragu mulai datang menawarkan kerjasama. Hutang-hutangnya bisa dilunasi satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang merapikan kekacauan hidupnya. Arman seharusnya bahagia,
Dan pada awalnya ia memang merasa lega. Ibunya mulai jarang mengeluh. Rumah mereka terasa lebih hidup. Namun di balik semua itu, ada satu hal kecil yang terus mengganggunya. Setiap kali Arman memegang uang itu, ada bau samar yang tertinggal di jarinya. Bukan bau yang kuat, melainkan seperti besi basah, seperti darah yang sudah lama terkena udara. Bau itu tidak selalu muncul, tetapi cukup sering untuk membuatnya sadar bahwa kekayaan ini datang dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Arman memilih mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa namanya telah dicatat, bahwa kekayaan itu bukan hadiah, melainkan pinjaman, dan bahwa bau darah itu bukan peringatan, melainkan janji. Pada awalnya, Arman mengira kekayaan itu hanya perlu dibiasakan, seperti sepatu baru yang terasa kaku di kaki, tapi akan nyaman setelah sering dipakai. Ia meyakinkan dirinya bahwa rasa aneh yang muncul setiap kali memegang uang hanyalah sisa kecemasan dari masa-masa sulit. Lagi pula, hidupnya benar-benar berubah, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari cara orang-orang memandangnya. Tetangga yang dulu jarang menyapa kini tersenyum ramah. Saudara jauh yang lama menghilang mendadak datang membawa kabar baik. Tawaran kerjasama bermunculan. Arman mulai dikenal sebagai orang yang beruntung. Sebutan itu terdengar ringan, bahkan menyenangkan, meski di dalam dirinya selalu ada suara kecil yang menolak percaya bahwa semua ini murni keberuntungan. Ibunya pun ikut merasakan dampak perubahan itu. Obat-obatan yang dulu sering ditunda, kini selalu tersedia. Makanan di meja lebih bergizi. Wajah perempuan tua itu terlihat lebih segar, meski tubuhnya tetap rapuh. Arman menganggap inilah tujuan dari semua yang ia lakukan. Melihat ibunya hidup lebih tenang, tanpa beban memikirkan biaya esok hari. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Perubahan pertama muncul dalam bentuk yang hampir tak terlihat. Ibunya mulai sering terbangun di malam hari, mengeluh mimpi buruk tanpa bisa menjelaskannya. Kadang ia terjaga dengan nafas terenah, seolah baru saja dikejar sesuatu. Arman mengira itu hanya efek usia dan penyakit lama yang kambuh. Ia menenangkan ibunya, membujuknya kembali tidur sambil menepis rasa tidak nyaman yang muncul di dadanya. Beberapa hari kemudian, ibunya mulai mengeluh tentang bau aneh di rumah. Bau yang tidak bisa ia temukan sumbernya. Seperti darah, katanya. Tapi Arman tidak mencium apa-apa. Ia mengira itu hanya sugesti. Namun anehnya, setiap kali ibunya mengeluh bau itu semakin kuat, Arman justru merasakan uang di sakunya terasa lebih berat dari biasanya. Arman mulai mengalami mimpi-mimpi yang mengganggu. Dalam mimpinya, ia sering berada di rumah yang sama, tetapi terasa berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi. Ia melihat bayangan seseorang duduk di sudut ruangan, memandangi tumpukan uang dengan kepala tertunduk. Setiap kali Arman mendekat, bau besi basah menyeruak, membuatnya terbangun dengan jantung berdebar. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Ia sibuk bekerja, kelelahan, stres. Semua itu masuk akal. Yang tidak masuk akal adalah kejadian-kejadian kecil yang mulai saling terhubung. Ibunya jatuh sakit lebih sering, bukan sakit yang jelas penyebabnya, melainkan melemah perlahan, seperti sesuatu yang diambil sedikit demi sedikit. Dokter tidak menemukan perubahan signifikan. Hasil pemeriksaan selalu menunjukkan kondisi yang relatif stabil, namun tubuh ibunya terus kehilangan tenaga. Seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, kekayaan Arman justru bertambah. Uang masuk tanpa ia duga. Proyek-proyek besar datang bertubi-tubi. Ia mulai hidup jauh di atas standar yang pernah ia bayangkan. Anehnya, setiap kabar baik itu datang, ibunya selalu terlihat semakin pucat. Hubungan itu mulai terasa terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu malam, Arman kembali bertemu lelaki tua itu. Pertemuan mereka terasa tidak sengaja, tetapi Arman tahu ia memang mencarinya. Warung kopi yang sama, kursi yang sama, bahkan waktu yang hampir serupa. Lelaki tua itu menyapanya seolah mereka baru berpisah kemarin. Arman tidak langsung bertanya. Ia hanya duduk, mendengarkan, mencoba membaca sesuatu dari wajah tua yang tenang itu. Ketika akhirnya ia membuka mulut, suaranya terdengar lebih rendah dari yang ia kira.
Ia menanyakan tentang bau darah, tentang mimpi, tentang ibunya yang sakit tanpa sebab. Lelaki tua itu tidak terlihat terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, seperti seseorang yang mendengar kabar yang sudah lama ia ketahui. Dengan suara datar, ia mengatakan bahwa jalan pintas tidak pernah benar-benar gratis, bahwa sesuatu selalu bergerak beriringan meski tidak pernah disebutkan secara terang-terangan. Arman ingin bertanya lebih jauh, tetapi lelaki tua itu tidak memberi ruang. Ia hanya mengatakan satu kalimat yang menancap dalam-dalam di kepala Arman. Yang paling dekat denganmu selalu yang terdahulu. Sejak malam itu, Arman tidak pernah merasa benar-benar sendiri di rumahnya. Sunyi terasa lebih berat, udara di kamar ibunya terasa dingin, bahkan di siang hari. Ibunya mulai sering memanggil namanya tanpa alasan jelas, seolah takut ditinggalkan. Suatu pagi, Arman mendapati ibunya terbaring lemah, nafasnya pendek dan tidak teratur. Tidak ada tanda-tanda luka, tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Kematian itu datang dengan tenang, terlalu tenang untuk sebuah kehilangan sebesar itu. Seolah tubuh ibunya hanya berhenti bekerja setelah sesuatu selesai mengambil apa yang dibutuhkannya. Arman berdiri terpaku, menatap wajah ibunya yang tampak damai. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal yang terasa nyata. Bau darah yang kini begitu jelas, memenuhi ruangan, bercampur dengan bau obat dan kain tua. Beberapa jam setelah kematian ibunya, ponsel Arman berbunyi. Sebuah notifikasi masuk, memberitahu bahwa sejumlah besar uang baru saja ditransfer ke rekeningnya. Arman jatuh duduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menyangkal. Ia tidak mencari alasan. Ia tahu, tanpa perlu dijelaskan, bahwa harga pertama telah dibayar, dan bahwa apapun yang telah ia masuki tidak akan berhenti pada satu nyawa saja. Kematian ibunya meninggalkan rumah itu dalam kesunyian yang berbeda. Bukan sunyi karena tak ada suara, melainkan sunyi yang terasa penuh, seolah ada sesuatu yang menetap setelah kepergian seorang penghuni. Arman tidak menangis seperti yang ia bayangkan. Air matanya seperti tertahan oleh rasa kosong yang terlalu besar untuk diluapkan. Pemakaman berjalan wajar. Tetangga datang, doa dipanjatkan, tanah ditimbun. Tidak ada yang mencurigakan. Semua orang menganggap ibunya pergi karena sakit yang sudah lama diderita. Arman membiarkan anggapan itu hidup, meski di dalam dirinya, ia tahu kematian itu bukanlah akhir alami. Itu adalah konsekuensi. Ayahnya datang beberapa hari setelah pemakaman. Lelaki tua itu tampak lebih kurus dari terakhir kali Arman melihatnya. Rambutnya memutih hampir sepenuhnya, dan sorot matanya redup, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berdamai dengan kehilangan. Ayah Arman jarang berbicara. Ia hanya duduk lama di ruang tamu, memandangi tempat ibunya biasa berbaring. Sejak kedatangan ayahnya, bau besi basah kembali muncul di rumah itu. Tidak kuat tetapi konsisten. Arman mencium bau itu setiap kali membuka dompetnya, setiap kali menghitung uang, setiap kali memikirkan biaya pemakaman yang dengan mudah ia bayar tanpa ragu. Kekayaan yang dulu terasa seperti solusi, kini berubah menjadi pengingat yang terus menekan. Arman mulai mencoba menjauh dari uang itu. Ia menolak beberapa pekerjaan. Ia membiarkan saldo rekeningnya tidak bergerak. Ia berharap dengan cara itu, sesuatu akan berhenti. Namun harapannya runtuh dengan cepat. Uang tetap datang dari sumber yang semakin tak masuk akal. Kesempatan terus muncul, seolah ada tangan yang memaksa hidupnya tetap bergerak di jalur yang sama. Ayahnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengingatkan Arman pada ibunya. Tidur yang tidak nyenyak, napas yang sering terhenti di tengah malam, tatapan kosong yang bertahan terlalu lama. Arman melihat pola itu dengan jelas, dan justru karena itulah ia semakin tersiksa. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Dalam keputusasaan, Arman kembali mencari lelaki tua itu. Kali ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk memohon. Ia ingin berhenti, ia ingin keluar. Ia bersedia kehilangan semuanya, namun lelaki tua itu hanya mendengarkannya dengan wajah datar, lalu menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa perjanjian tidak pernah ditulis dengan kata-kata, ia ditulis dengan niat, dan niat Arman, meski tidak pernah diucapkan, telah diterima sejak awal. Jalan itu tidak memiliki pintu keluar, hanya lorong yang semakin menyempit. Beberapa hari kemudian, ayah Arman meninggal dunia.
Tidak ada teriakan, tidak ada tanda perlawanan. Ia ditemukan terbaring di kamarnya, wajahnya tenang, seolah tertidur. Arman berdiri lama di ambang pintu, merasakan bau darah yang kini tidak lagi samar. Bau itu nyata, menusuk, memenuhi dadanya hingga ia sulit bernapas. Pada hari yang sama, notifikasi kembali masuk ke ponselnya. Jumlah uang yang diterima kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Arman muntah. Kematian ayahnya menghancurkan sisa penyangga batin yang ia miliki. Namun pesugihan tidak memberinya waktu untuk berduka. Adiknya datang tak lama kemudian, seorang remaja yang masih menyimpan banyak rencana dan tawa. Kehadirannya membawa sedikit cahaya ke rumah itu, meski Arman tahu cahaya itu rapuh. Adiknya tidak mengetahui apapun. Ia hanya melihat kakaknya sebagai sosok yang tiba-tiba sukses, yang mampu membiayai sekolah dan masa depan. Arman tidak sanggup memperingatkannya. Setiap kali ia mencoba membuka mulut, bau darah itu kembali menyeruak, membuatnya terdiam. Perubahan pada adiknya terjadi lebih cepat, terlalu cepat. Ia mulai sering mengeluh kelah, kehilangan nafsu makan, dan mengurung diri. Arman melihat bayangan yang sama, yang dulu menghantui ibunya dan ayahnya, kini bergerak di sekitar adiknya. Ia bermimpi tentang sosok penjaga pesugihan yang berdiri di belakang tubuh kecil itu, menunggu dengan sabar. Arman mencoba melarikan diri. Ia membawa adiknya keluar kota, meninggalkan rumah, meninggalkan uang, meninggalkan segalanya. Namun kemanapun mereka pergi, bau itu tetap ada. Di kamar penginapan, di dalam mobil, bahkan di udara pagi. Uang yang ia coba tinggalkan selalu kembali, terselip di tas, di saku, di rekening yang tak pernah bisa kosong. Adiknya meninggal di perjalanan pulang, bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit yang jelas. Tubuhnya hanya berhenti bernapas, begitu saja. Arman memeluk tubuh itu terlalu lama, menjerit tanpa suara, merasakan bau darah yang kini menyatu dengan pakaiannya. Ia tahu saat itu juga bahwa pesugihan tidak lagi sekedar menagih, ia sedang menghabiskan apapun yang masih ia miliki. Dan di antara semua kehilangan itu, satu kesadaran tumbuh dengan pelan namun pasti. Yang tersisa setelah adiknya hanyalah istrinya dan dirinya sendiri. Setelah kematian adiknya, waktu tidak lagi terasa berjalan bagi Arman. Hari dan malam kehilangan batas. Ia hidup dalam rutinitas yang kosong. Bangun, duduk, menatap, lalu kembali terjaga tanpa benar-benar tidur. Rumah itu tidak berubah secara fisik, tetapi rasanya bukan lagi tempat tinggal. Ia lebih menyerupai ruang tunggu, seolah seseorang sedang menanti giliran berikutnya. Istrinya adalah satu-satunya yang masih tersisa. Perempuan itu awalnya tidak banyak bertanya. Ia hanya melihat perubahan pada Arman, tatapan yang kosong, tubuh yang semakin kurus, dan kebiasaan mencium bau aneh yang tidak pernah ia sebutkan. Namun lambat laun, kebenaran merembes melalui celah-celah kecil. Kematian yang datang terlalu berurutan, kekayaan yang tidak pernah dijelaskan, dan ketakutan Arman yang semakin sulit disembunyikan. Arman tahu waktunya hampir habis. Ia mulai menjauh dari istrinya. Bukan karena tidak cinta, melainkan karena ia tidak sanggup melihat satu nyawa lagi diambil atas namanya. Ia mencoba mendorong istrinya pergi, menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya, menyuruhnya meninggalkannya dengan alasan apapun. Namun istrinya menolak. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi ia tahu suaminya sedang tenggelam. Pesugihan itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Istri Arman mulai bermimpi buruk. Ia terbangun dengan tangisan tertahan, mengeluhkan bayangan yang berdiri di sudut kamar. Bau besi basah mulai ia cium sendiri, tanpa perlu Arman menjelaskannya. Tubuhnya melemah, seperti yang dialami ibu, ayah, dan adik Arman sebelum meninggal. Arman akhirnya mengaku, bukan dengan kata-kata yang jelas, melainkan dengan tangisan yang pecah di tengah malam. Ia menceritakan semuanya, tentang jalan pintas, tentang uang, tentang harga yang dibayar satu persatu. Istrinya mendengarkan dalam diam, wajahnya pucat, matanya basah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Arman melihat ketakutan yang sama di mata orang lain. Istrinya mencoba melawan.
Ia mengajak Arman membuang semua uang itu, menjual rumah, pergi sejauh mungkin. Mereka melakukan semuanya. Uang dibuang, barang-barang ditinggalkan, rekening dikosongkan. Namun pesugihan tidak mengenal kehilangan materi. Uang selalu kembali, lebih banyak dari sebelumnya, seolah mengejek usaha mereka. Pada malam terakhir, Arman kembali didatangi sosok yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. Sosok itu tidak menakutkan secara fisik. Ia berdiri tenang, seperti bayangan yang terlalu pekat untuk disebut gelap. Tanpa suara, tanpa ancaman, sosok itu menyampaikan satu kebenaran yang sudah Arman ketahui sejak awal. Giliran berikutnya tidak bisa dilewati. Istrinya meninggal menjelang subuh. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Tubuhnya ditemukan terbaring di samping Arman. Wajahnya damai, seolah telah lama berdamai dengan nasib yang tidak pernah ia pilih. Arman memeluk tubuh itu sampai matahari naik, sampai bau darah memenuhi udara, sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Saat itu, Arman benar-benar sendirian. Ia menunggu. Ia tahu hanya tinggal satu nama lagi. Namun kematian tidak datang seperti yang ia harapkan. Hari demi hari berlalu, dan Arman tetap hidup. Tubuhnya tidak melemah. Justru sebaliknya, uang terus datang, lebih banyak dari yang pernah ia terima. Rumah yang ia tinggalkan kembali atas namanya. Segalanya tersedia, tanpa ada lagi orang yang bisa menikmati bersamanya. Disitulah Arman menyadari kebenaran terakhir. Pesugihan itu tidak pernah berniat membunuhnya. Ia dibiarkan hidup untuk mengingat. Ia menjadi penjaga dari kekayaan itu, bukan pemiliknya. Ia tidak bisa mati, tidak bisa benar-benar hidup. Setiap malam, ia mencium bau darah dari uang yang tidak pernah habis. Setiap pagi, ia terbangun dengan kesadaran bahwa semua yang ia cintai telah diambil, satu persatu, sesuai urutan yang tidak pernah ia sebutkan, tetapi selalu ia rasakan. Dan di dunia ini, kekayaan Arman tetap ada, menunggu, bagi siapapun yang cukup putus asa untuk menerimanya. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.